Yang ketiga, tentang penciptaan langit dan bumi. Yang keempat, ini salah satu pertanyaan yang saya harapkan muncul dan yang saya tunggu-tunggu. Pertanyaannya adalah, mengapa ada pengulangan terus-menerus dalam penciptaan langit dan bumi? Mengapa saya tunggu dan harapkan? Karena saya ingin membuktikan bahwa jemaat ini tidaklah kurang dalam keinginannya untuk mengerti dan memahami firman Tuhan. Hanya karena selama 20 tahun persekutuan dan kesaksian jemaat ini tidak mendapatkan perhatian dan bimbingan serta pengajaran yang menyeluruh dan berkesinambungan, maka kekacauan dalam kehidupan berjemaat terjadi sampai pada hari ini. Mengapa kacau? Karena banyak pertanyaan yang ada untuk mengerti firman Tuhan, tetapi tidak ada yang membimbing dan memberikan penjelasan. Jadinya banyak jemaat berpikir, oh, saya sudah mengetahui firman Tuhan dan saya sudah hidup sesuai dengan firman-Nya. Padahal Bapak Ibu menjalani hidup sesuka-suka karena hal itu dianggap benar dan jalan yang ditempuh pun keliru. Bapak Ibu, saya sebagai seorang pendeta yang ditempatkan di jemaat ini, untuk Bapak Ibu dan untuk kemuliaan nama Tuhan, saya mau berjerih lelah mengajarkan dan memberikan pengertian serta pemahaman firman Tuhan yang benar kepada Bapak Ibu semuanya, supaya melalui hal tersebut Bapak Ibu dapat dan mau menjalani hidup dan kehidupan ini dengan lebih baik lagi. Melalui pengertian dan pemahaman akan firman Tuhan yang benar, hidup Bapak Ibu akan dijalani sesuai dengan firman Tuhan yang pasti semakin baik, semakin tenang dan semakin nyaman, serta kehidupan yang dijalani akan dapat Bapak, Ibu, dan keluarga nikmati. Perjanjian lama dari kata Tanakh, Sefer, atau kitab Yahudi, terdiri dari 3 bagian besar. Anak-anak katekisasi masih ingat? Ini pelajaran di awal toh? Sudah senyum. Pertama dari kata Taurat, pengajaran, terdiri dari 5 kitab. Ada yang mengingatnya 5 kitab Bapak Ibu? 5 kitab Taurat dari bangku jemaat. Dari bangku jemaat mungkin? Kejadian, itu ya, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan. Lalu yang kedua dari kata Naviim, itu ya, Naviim itu nabi-nabi, terbagi dalam 2 bagian, yaitu nabi-nabi awal dengan tema sejarah, yaitu kitab Yosua, Hakim-hakim, Samuel, dan raja-raja, serta nabi-nabi akhir yang terdiri dari kitab Yesaya, Yeremia, dan Yehezkiel, serta kitab ke-12 nabi kecil. Lalu yang ketiga dari kata jadi kayak orang mau ini ya, bukan Ketuvim.
yang artinya tulisan-tulisan suci, yang terbagi atas Sifrei Emet, sebutan untuk kebenaran, yaitu kitab Mazmur, kitab Amsal, dan Ayub. Dan Megilot atau gulungan kitab yang terdiri dari 5 kitab, yaitu Kidung Agung, Rut, Ratapan, dan Pengkhotbah, serta Ester, di mana gulungan-gulungan kitab tersebut dalam tradisi dibacakan sepanjang tahun dalam banyak komunitas Yahudi. Dalam urutan pembacaannya di sinagoge pada hari raya, dimulai dengan Kidung Agung pada hari raya Paskah Yahudi. Serta kitab lainnya, yaitu Daniel, Esra, Nehemia, dan Tawarik. Yang perlu kita mengerti adalah kitab Yahudi ini susunannya berbeda dengan kitab yang kita pakai. Akan tetapi isinya sama. Dalam kitab ini dipakai oleh 3 agama di dunia saat ini, yaitu Yahudi, Samaria, dan Kristen, yang melalui hal ini sekaligus membuktikan keotentikan dari kitab ini. Perbedaannya terletak pada perjanjian baru, di mana Yahudi dan Samaria tidak mempercayai Tuhan Yesus sebagai Mesias, sehingga mereka menolak kitab perjanjian baru, dan melalui hal tersebut banyak muncul ajaran-ajaran sesat yang banyak mempengaruhi kehidupan beragama, ditambah keegoisan untuk menjadi pemimpin suatu kelompok. Kitab Yahudi ini ditutup dengan kitab Tawarik, sedangkan kitab yang kita pakai ditutup oleh kitab Maleaki. Bapak Ibu, jangan heran ya jika pada suatu saat menemukan Alkitab dalam versi King James Version dan kitab versi NIV yang berbeda dengan Alkitab yang kita pakai pada saat ini, karena tidak ada yang salah dengan versi tersebut. Hanya saja cara penulisannya yang berbeda. Lalu yang ketiga, kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil tidak diturunkan Allah secara mekanis dari langit kepada si penerima, seperti banyak orang yang memaksakan cara berpikir dan kehendaknya. Tidak pernah Allah kita menurunkan kitab apapun kepada manusia. Nah, sekarang mari kita melihat perikop bacaan firman Tuhan yang telah kita baca dan dengar bersama. Yang pertama, kita harus pahami mengenai penciptaan pada pasal 1 adalah kronologi, urutan penciptaan. Nah, hal ini akan membantu Bapak Ibu dalam membaca pasal 2 yang memusatkan pada penciptaan manusia dan pengelolaan, sehingga tidak terjadi pertanyaan mengenai, loh kok pasal 1 berbeda ya dengan pasal 2. Yang kedua, Allah menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Cresceo ex nihilo. Dari yang tidak ada menjadi ada. Lalu yang ketiga, kronologi penciptaan yang pertama sampai ketiga itu merupakan proses penciptaan ruang atau tempat untuk proses 4 sampai 6, yaitu bagi apapun dan siapapun yang akan menempati ruang tersebut. Kemudian
dalam kronologi penciptaan, Allah menciptakan secara lengkap dan sempurna serta menata segala ciptaannya supaya tertib dan teratur. Dan hal ini harus menjadi perhatian bagi kita jemaat Tuhan untuk dijadikan dasar dalam kita menata layani pelayanan dan persekutuan dengan tertib dan teratur, karena Allah sendiri menyukai ketertiban dan keteraturan. Perhatikan kata pertama dalam ayat 1. Bereshit, pada mulanya, bukan menunjuk pada keberadaan Allah, melainkan awal dari proses penciptaan. Karena Allah berada di luar ruang dan waktu, Allah mengatasi ruang dan waktu. Allah telah ada sebelum semuanya ada. Perhatikan ayat 1 sampai 3 yang menunjukkan Allah Tritunggal. Allah Bapa, Roh Kudus yang melayang-layang di atas permukaan air, dan Sang Firman yang mencipta. Ayat 3 dan 4, ketika Sang Firman menciptakan terang, maka pada saat itu penanda berlakunya waktu. Terbagi petang dan pagi, yang kemudian harus dilanjutkan dengan membaca ayatnya yang ke-14 sampai ke-19. Ya Bapak Ibu ya, nanti baca ayat 3 dan 4, lanjutannya ke ayat 14 sampai 19. Mengapa harus dibagi terang dan gelap? Karena dalam gelap tidak ada kemungkinan untuk pertumbuhan dan perkembangan serta pembangunan kehidupan menuju yang baik. Kemudian mengenai air, kita harus pahami bahwa air yang dimaksud adalah kumpulan air yang merupakan sebuah ruang dan tempat. Sama seperti langit dan bumi yang merupakan ruang atau tempat untuk ditempati. Sehingga Allah memisahkan air yang ada di bawah untuk ditempati oleh hewan yang berkeriapan, dan air yang di atas untuk hewan yang berterbangan di atas bumi, sekaligus memisahkan daratan dan lautan. Nah, yang terakhir, mengapa terjadi pengulangan? Itulah cara Allah mengajar kepada manusia zaman dahulu. Diulang berulang kali. Supaya apa? Supaya ingat, melekat dan hafal serta mengerti dan paham, supaya dapat dilanjutkan ke generasi selanjutnya. Karena narasi penciptaan merupakan narasi liturgi, nanti di rumah Bapak Ibu bisa baca, bandingkan dengan Mazmur 136 yang kemudian diikuti dengan membaca Amsal. Dalam kitab Amsal diajarkan bagaimana cara mengajarkan anak-anak, yaitu diulang-ulang berkali-kali. Nah, Bapak Ibu yang memiliki anak-anak, cara mengajar sudah diberitahukan. Anak-anak gak bisa diajari hanya sekali,
tetapi harus berulang-ulang kali, sekalipun mulut ini sampai berbunyi. Anak harus selalu diingatkan. Saya berharap jemaat tidak mengatakan, dah capek ibu, dah dibilangin juga berulang-ulang tidak mengerti, tidak mau melakukan. Tidak boleh. Mengapa? Allah saja berulang-ulang kali mengajari kita sampai kita mengerti. Lalu kenapa kita tidak mau mengajari anak-anak kita sampai mereka mengerti? Nah, jadi silakan. Kalau anak-anak Bapak Ibu mau cerdas dan pandai, ya begitu cara mengajarinya, ya. Diajari berulang-ulang sampai nempel dalam ingatan, mengerti dan paham. Lalu kabar baik apa yang dapat kita bawa pulang melalui pemberitaan dan perenungan firman Tuhan saat ini? Yang pertama, penciptaan bukanlah bersifat statis, melainkan memiliki makna kelanjutan. Kelanjutan yang memiliki tujuan dan kesinambungan dari serentetan kejadian yang berproses menuju kesempurnaan. Dalam arti, segala sesuatu hasil karya Allah harus dikembangkan dan ditingkatkan oleh kita semuanya sebagai ciptaan dengan mengarah kepada tujuan Allah, yaitu kesempurnaan. Ini salah satu alasan mengapa saya selalu berkata, fokuskan arah tujuan hidup Bapak Ibu kepada Allah. Nah, lalu yang kedua, Allah adalah sang pencipta. Ia pemilik segala sesuatu di alam semesta ini. Dan kita sebagai ciptaannya harus menghormati sang pencipta melalui hidup dan kehidupan yang kita jalani supaya semuanya menjadi sempurna untuk kemuliaan namanya. Kalau bukan melalui kita, lalu bagaimana Allah mau menunjukkan karyanya? Yang ketiga, perhatikan Bapak Ibu. Allah yang bekerja. Dalam Injil Yohanes dikatakan sampai hari ini Allah tetap bekerja. Lihat, Allah yang bekerja. Maka kita pun sebagai ciptaannya harus mau bekerja. Allah menyukai keteraturan dan ketertiban, maka kita pun sebagai ciptaannya dimanapun kita, terutama dalam persekutuan dan keluarga serta di kehidupan sosial, kita harus hidup dalam keteraturan dan ketertiban. Apa maksud firman Tuhan bagi para calon pengurus dan pelayan yang akan diteguhkan pada pagi hari ini? Bapak Ibu, bekerjalah dengan sungguh-sungguh, setia dan taat, serta layanilah Sang Penciptamu melalui pelkat yang telah Allah percayakan kepadamu. Ingat, menjadi seorang pengurus dan pelayan bukanlah tugas dengan tanggung jawab yang mudah dan ringan. Dan hal kedua yang harus diingat adalah kita tidak seperti di waktu-waktu yang telah berlalu. Sekarang banyak pekerjaan pelayanan yang harus dijalankan. Maka Bapak Ibu harus dapat mengatur kegiatan dan pelayanan secara baik dalam ketertiban dan keteraturan. Perhatikan,
sesuai dengan aturan GPIB. Bapak Ibu harus mau cermat berpikir, merencanakan dan bergerak dengan baik dan benar, serta harus mau mengetahui posisi masing-masing, memahami alur kerja, dan jangan mudah menyerah atas keadaan yang dihadapi, serta selalu mau saling merangkul. Bapak Ibu harus mau belajar berkorban apapun, perhatikan, terlebih dahulu untuk pekerjaan Allah, melalui pelkat yang telah dipercayakan, baik itu mengorbankan waktu maupun mengorbankan materi. Dan yang terpenting adalah dengan menjadi pengurus dan pelayan, diri Bapak Ibu harus dapat menjadi contoh dan teladan yang mencerminkan pribadi Allah di setiap kegiatan pelkat maupun dalam hidup persekutuan dan pelayanan. Dan perhatikan, dalam kehidupan keluarga juga. Tanpa mau berusaha untuk menjadi contoh dan teladan, maka diri Bapak Ibu hanya menjadi seperti patung yang dipajang dalam gelap. Mari Bapak Ibu para calon pengurus dan pelayan yang akan diteguhkan, kita berjalan bersama dengan para presbiter, bekerja sama dan bekerja bersama dalam tatanan aturan GPIB yang berlaku. Pahami segala sesuatu yang diucapkan. Ya Bapak Ibu, pahami segala sesuatu yang diucapkan di depan Allah dan di depan jemaatnya. Berhati-hati dalam berkata-kata. Dan jangan anggap perkataan itu tanpa arti dan sembarangan. Apa yang Bapak Ibu ucapkan, itu semuanya mengandung arti. Karena dari segala sesuatu yang Bapak Ibu ucapkan, terdapat konsekuensi yang mengikutinya. Selamat bekerja melayani Tuhan melalui pelkat masing-masing. Dan selamat hari Minggu. Allah menyertai dan menguatkan serta memberkati jemaat Efrata Toboali serta kita sekalian. Mari kita bersatu teduh sejenak. Kita nyanyikan Ku Ingin Menghayati. Semoga
Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat, Jemaat Ephrata Tubuali, Bangka Selatan. Surat keputusan Majelis Jemaat GPIB Jemaat Ephrata Tubuali, Bangka Selatan, nomor 001-MJ-Romawi 4-2023-KPTS. Dengan kasih dan karunia dari Yesus Kristus, Kepala Gereja Majelis GPIB Jemaat Ephrata Tubuali di Bangka Selatan, menimbang: 1. Bahwa dengan berakhirnya masa tugas pengurus pelayan kategorial, pelayan anak, persekutuan teruna, gerakan pemuda, persekutuan kaum perempuan, persekutuan kaum bapak, persekutuan kaum lanjut usia, masa tugas 2017 sampai dengan 2020, maka perlu diangkat pengurus pelayan kategorial dan pelayanan anak dan persekutuan teruna masa tugas 2022 sampai dengan 2025. 2. Bahwa calon pengurus pelayan kategorial dan pelayan PA PT telah memenuhi persyaratan untuk diangkat menjadi pengurus pelayanan kategorial dan pelayanan PA PT masa tugas 2022 sampai dengan 2025. 3. Bahwa pengangkatan pengurus pelayanan kategorial dan pelayanan PA PT perlu ditetapkan dengan surat keputusan Majelis GPIB Jemaat Ephrata Tubuali di Bangka Selatan. Mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya. Memutuskan, menetapkan: 1. Terhitung sejak tanggal 16 April 2023, mengakhiri kepengurusan pelayanan kategorial GPIB Jemaat Ephrata Tubuali, Bangka Selatan, masa tugas 2020 sampai dengan 2022, dan pelayanan PAPT masa tugas 2017 sampai dengan 2022 dengan ucapan terima kasih atas pelayanan dan pengabdiannya sesuai lampiran pertama dalam surat keputusan ini. 2. Terhitung sejak tanggal 16 April 2023, mengangkat saudara-saudara yang nama-namanya tersebut di bawah ini. Pelkat Pelayanan Anak, Ketua dan Pelayan Ibu Esther Uli Cahaya Lestari. Pelayan PA Ibu Krislea. Pelkat Persekutuan Teruna, Ketua dan Pelayan Ibu Lilik Tri Wahyuni. Pelkat Persekutuan Kaum Perempuan, Ketua Ibu Jenny Lambas Regar, Sekretaris Ibu Lombi Maria Menalu. Pelkat Persekutuan Kaum Bapak, Ketua Bapak Melkisedek Tetap Ukur Barus, Sekretaris Bapak Urip Marjuki. Selaku pengurus pelayanan kategorial, pelayanan anak, persekutuan teruna, persekutuan kaum perempuan, persekutuan kaum bapak, dan pelayanan PAPT masa tugas 2022 sampai dengan 2025. 3. Masa tugas pengurus pelayanan kategorial dan pelayanan PAPT tersebut dalam butir kedua di atas berlaku sejak dikeluarkannya surat keputusan ini sampai dengan pengangkatan pengurus pelayanan kategorial masa tugas 2022 sampai dengan 2025. Peneguhan pengurus pelayanan kategorial dan pelayanan PAPT tersebut dalam butir kedua di atas dalam ibadah Jemaat Minggu tanggal 16 April 2023. Yang selanjutnya, surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Tubuali, Bangka Selatan pada tanggal 16 April 2023. Majelis Jemaat GPIB Jemaat Ephrata Tubuali, Bangka Selatan. Pendeta Evi Julianti Rumah Jebua Sesi Teologia Ketua, Penetua Oki Takor Hutasoid atas nama Sekretaris. Bapak Ibu Jemaat, dengarkanlah penjelasan tentang unit-unit misioner. Jemaat kekasih Kristus, kita akan melangsungkan peneguhan saudara-saudara ini sebagai pengurus pelayanan kategorial serta pelayanan anak dan persekutuan teruna. Dengarlah penjelasan tentang tugas panggilan dan pengutusan gereja. Tentang gereja dan misinya, bahwa sejak semula Allah menunjukkan rahmat-Nya kepada bangsa-bangsa lain
dengan memilih dan menguduskan suatu umat dari antara mereka bagi namanya, untuk memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar daripadanya. Dan ia menghendaki agar umatnya itu diperlengkapi bagi pekerjaan pelayanan dan bagi pembangunan tubuh Kristus. Tentang pelayanan kategorial, dalam melayani dan membangun tubuh Kristus, seluruh unsur jemaat turut mengambil bagian secara bersama. Namun demikian, tidak semuanya mempunyai tugas yang sama, karena masing-masing anggota adalah dengan karunia-Nya sendiri. Karunia yang diberikan Allah kepada tiap-tiap orang secara khusus menurut kehendak-Nya. Pelayanan kategorial, pelayanan anak, persekutuan teruna, persekutuan kaum perempuan, persekutuan kaum bapak. Dalam lingkup gereja Protestan di Indonesia bagian barat, adalah wadah pembinaan dan pelayanan, sekaligus sebagai wadah penyaluran karunia-karunia khusus tersebut. Tentang pelayan PAPT dan pengurus Pelkat. Pelayan PAPT dan pengurus pelayanan kategorial dipilih untuk membina anggota agar dapat menyadari dan menggunakan karunia-karunia yang ada padanya untuk pelayanan demi kemuliaan Allah di dalam Kristus. Pelayan PAPT dan pengurus pelayanan kategorial adalah para pelaku misi yang bersama para pejabat gereja, diaken, penatua, dan pendeta melaksanakan tugas memperlengkapi warga jemaat bagi pekerjaan pelayanan dan pembangunan tubuh Kristus. Pengurus pelayanan kategorial harus melaksanakan tugasnya, pembinaan dan pelayanannya dengan rajin dan penuh keikhlasan. Rasul Paulus menyatakan, siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Nasihat firman Tuhan. Nasihatilah saudara-saudaramu yang sudah dipercayakan kepadamu, supaya mereka menguasai diri dalam segala hal, dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu, sehat dan tidak bercela dalam pemberitaanmu. Hendaklah hidupmu selalu berpadanan dengan Injil Kristus, teguh berdiri dalam satu roh, sehati sejiwa, berjuang untuk iman yang timbul dan berita Injil. Sebelum saudara-saudara ini mengucapkan pengakuan dan janjinya di hadapan Tuhan dan jemaatnya, marilah kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kuasa dan kekal, kami memohon, curahkanlah Roh Kudus-Mu mengurapi hati, pikiran, dan hidup saudara-saudara ini, khususnya dalam pengakuan dan janji mereka. Biarlah seluruh kehidupan mereka dikuasai oleh firman dan Roh Kudus-Mu, agar mereka dapat melakukan tugas panggilan dan pengutusan-Mu dengan penuh keberanian dan sukacita. Biarlah oleh pelayanan mereka, umat-Mu dapat dibina dan dilengkapi bagi pembangunan tubuh Kristus. Amin. Saudara-saudara calon pelayan PA dan pengurus pelayan kategorial, bersiaplah mengucapkan pengakuan dan janji saudara di hadapan Allah dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Pertama, apakah saudara percaya dan yakin bahwa Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus melalui gerejanya
telah memanggil dan memilih saudara-saudara sebagai pelayan di jemaatnya untuk pekerjaan pelayanan ini? Kedua, apakah saudara-saudara berjanji untuk menjalankan tugas sebagai pengurus pelayanan kategorial dan pelayan PAPT dengan setia, senantiasa bertekun dalam iman kepada Yesus Kristus, hidup suci, serta selalu mengembangkan pelayanan yang dipercayakan dengan kemampuan yang saudara miliki? Ketiga, apakah saudara-saudara bersedia membina, mengajarkan, dan memperlengkapi orang-orang percaya untuk pekerjaan pelayanan dan bagi pembangunan tubuh Kristus dalam ketaatan kepada kehendak Tuhan Yesus Kristus dan segala peraturan yang berlaku di dalam lingkup Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat GPIB, serta bersedia ditegur dan dikenai sanksi dan disiplin gereja jika saudara lalai dan berbuat salah. Pelayan dan pengurus pelayanan kategorial pelayanan anak, Ibu Esther Uli Cahaya Lestari, dipersilakan berdiri. Apakah jawabmu kepada Allah di hadapan jemaatnya? Tuhan mendengar dan menguatkan saudara. Pelayanan kategorial pelayanan anak, Ibu Krislea. Apakah jawabmu kepada Allah di hadapan jemaatnya? Ya, dengan segenap hatiku. Tuhan mendengar dan menguatkan saudara. Pelayan dan pengurus pelayanan kategorial persekutuan teruna, Ibu Lili. Apakah jawabmu kepada Allah di hadapan jemaatnya? Ya, dengan segenap hatiku. Pengurus pelayanan kategorial persekutuan kaum perempuan, Ibu Jenny Labas Siregar. Jawabmu kepada Allah di hadapan jemaatnya? Ya, dengan segenap hatiku. Tuhan mendengar dan menguatkan saudara. Pengurus pelayanan kategori persekutuan kaum perempuan, Ibu Lombi Maria Manalu. Apakah jawabmu kepada Allah di hadapan jemaatnya? Ya, dengan segenap hatiku. Tuhan mendengar dan menguatkan saudara. Pengurus pelayanan kategorial persekutuan kaum bapak, Bapak Melkisedek tetap ukur Barus. Apakah jawabmu kepada Allah di hadapan jemaatnya? Ya, dengan segenap hatiku. Tuhan mendengar dan menguatkan saudara. Pengurus pelayan kategorial persekutuan kaum bapak, Bapak Urip Marzuki. Apakah jawabmu kepada Allah di hadapan jemaatnya? Ya, dengan segenap hatiku. Tuhan mendengar dan menguatkan saudara. Jemaat kekasih Tuhan, marilah berdiri. Untuk menguatkan pengakuan dan janji mereka dalam kesatuan gereja Kristus di segala waktu dan tempat,
kita mengikrarkan pengakuan percaya kita menurut rumusan pengakuan iman rasuli. Dengan sikap sempurna, biarlah hati dan mulut kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat, kami persilakan duduk kembali. Ya Tuhan Rajaku, Kau panggil aku ini menjadi hamba-Mu, ketaramu di sini, beri kuat dan semangat, beri hatiku teguh, dan aku bekerja menurut maksud-Mu. Kiranya Roh Kudus hendak mengajar aku yang patut ku kerja, betapa kehendakmu beri dalam hidupku. Kasih-Mu nyatalah, dan nama-Mu besar dimuliakanlah. Bapak boleh minta tolong ambilkan itu tatakannya. Kepada para pelayan PA dan PT, kami persilakan untuk berlutut. Jemaat, kami persilakan berdiri. Hiduplah seturut panggilan dan pengutusan-Mu. Laksanakan tugas pelayanan-Mu dengan setia, dan terimalah berkat Tuhan. Allah Bapa Maha Kuasa, yang telah memanggil dan memilih kamu di dalam Yesus Kristus, kiranya memperlengkapi kamu dengan kasih karunia dan kuasa Roh Kudus untuk melakukan kehendak-Nya dan mengerjakan di dalam kamu segala yang baik dan berkenan kepadanya oleh Yesus Kristus. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin, amin.
Jemaat kami persilakan duduk kembali. Bapak Urip Marjuki, laksanakanlah tugas dan tanggung jawabmu yang telah Tuhan berikan. Bapak Ibu dapat membuka mapnya, dilipat ke luar. Ya, oke. Silakan Bapak Urip memberikan aba-aba. Jemaat kekasih Tuhan, sambutlah saudara-saudara ini, pelayan PAPT, pengurus pelayanan kategorial dengan sukacita. Hormatilah mereka yang akan bekerja di antara kamu, yang akan membina, mengajar dan memperlengkapi kamu untuk pekerjaan pelayanan dan pembangunan tubuh Kristus. Junjunglah mereka dalam kasih, karena pekerjaan mereka, serta hiduplah selalu dalam damai seorang dengan yang lain. Silakan balik. Bapak Ibu kami persilakan duduk kembali. Kiranya Roh Kudus hendak mengajar aku yang patut ku kerja, betapa kehendakmu beri dalam hidupku. Kasih-Mu nyatalah dan nama-Mu besar Bapak Ibu jemaat, mari kita tenangkan hati dan pikiran kita. Kita akan berdoa syafaat. Di hadapan Tuhan dan di hadapan jemaat-Mu, Ibu Esther Uli Cahaya Lestari, Ibu Krislea, Ibu Lilik Triwahyuni, Ibu Jenny Lamba Siregar,
Ibu Lombi Maria Manalu, Bapak Melkisedek Tetap Ukur Barus, Bapak Urip Marjuki. Ketujuh nama yang hambamu sebutkan, mereka adalah pribadi-pribadi yang Tuhan layakkan dan Tuhan berkenan atas hidup mereka. Dan Tuhan mau memakai mereka sebagai alat Tuhan. Ya Bapa yang maha baik dan penyayang, Engkau mengetahui pribadi mereka. Engkau mengetahui kelemahan, keterbatasan, bahkan kelebihan yang telah Tuhan percayakan kepada mereka. Hamba meminta padamu ya Allah, tuntunlah para pelayanmu ini, bimbinglah mereka, ajarlah mereka, didiklah mereka ya Tuhan. Melalui kuasa Roh Kudus yang hadir di dalam diri mereka, pribadi lepas pribadi, sehingga segala kelemahan dan keterbatasan diri tidak dijadikan sebagai alat maupun alasan untuk tidak menjalankan tugas tanggung jawab, untuk membina dan mendidik jemaat yang dipercayakan ke dalam diri mereka sesuai dengan pelkatnya masing-masing. Dan ya Tuhan, hamba memohon kepadamu, tumbuhkanlah keinginan yang besar, kemauan yang kuat di dalam diri para pelayanmu ini untuk dapat mengenali kelebihan yang telah Tuhan berikan dalam diri mereka, sehingga mereka terus mengasahnya, mereka terus meningkatkannya dan mengembangkannya melalui pelayanan kategorial yang telah dipercayakan kepada mereka, baik sebagai seorang pengurus maupun sebagai seorang pelayan, sehingga melalui setiap kelebihan dan talenta yang telah Tuhan percayakan, tidak ada di antara mereka yang akan menjadi hamba Tuhan, pelayan Tuhan yang menerima satu talenta dan menguburnya, yang membuat Tuhan tidak berkenan atasnya. Karena itu Bapa, mereka tidak sanggup tanpa Engkau. Kuasa Roh Kudus berkarya dan bekerja dalam diri mereka. Saat ini Tuhan Yesus yang baik, kami mau berdoa bagi para orang tua kami yang telah lanjut usia. Engkau melihat Bapak Rehabeam dan Ibu Elizabeth, khususnya Bapak Rehabeam dalam kelemahan tubuhnya, sehingga ia harus terbaring lemah. Engkau kuatkan hatinya, pikirannya. Segala perkara yang ia hadapi, Tuhan tolonglah ia. Kami berdoa bagi Bapak Antonius dan Ibu Naomi Yong Ainun. Kami berdoa bagi Bapak Mardi dan Ibu Paini. Kami berdoa bagi Bapak Kapmen dan Ibu Chen Suimu. Kami berdoa bagi Ibu Josina. Engkau melihat para orang tua kami ini ya Tuhan. Sekalipun kelemahan tubuh, dimakan usia, tetapi Tuhan lihat hati mereka yang terus-menerus rindu akan Tuhan, terus-menerus memberikan waktu dan diri mereka untuk datang ke rumah Tuhan. Mungkin saat ini mereka hadir dengan menahankan kelelahan tubuh dan kesakitan yang ada. Tuhan Yesus, genggam tangan mereka, kuatkanlah hati mereka, berikan dan tambahkanlah sukacita damai sejahtera, agar para orang tua kami ini dapat terus menjalankan tugas tanggung jawab sebagai orang tua yang akan terus bertelut di hadapan Tuhan, memberikan berkat
dan kasih karunia kepada anak cucu menantu yang telah Tuhan percayakan ke dalam tangan mereka. Berkatilah segala usaha, berkatilah segala pengorbanan yang telah mereka lakukan di tengah-tengah keluarga yang Tuhan percayakan bagi mereka. Dan pakailah orang tua kami ini sebagai teladan kasih Kristus. Kami pada saat ini mau berdoa bagi saudara-saudara kami yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Baik itu ulang tahun kelahiran maupun perkawinan. Engkau berkati dan sertailah jemaatmu. Kami berdoa bagi Dr. Temi, Dr. Margaret, Dr. Cynthia, Dr. Flo, Dr. Natalie. Secara khusus bagi Dr. Temi Margaret dan Dr. Cynthia. Mereka Tuhan saat ini berjuang untuk pendidikan mereka. Mampukan mereka dan cukupkanlah segala sesuatunya. Kami berdoa bagi bangsa dan negara kami Indonesia, khususnya daerah Toboali, Kabupaten Bangka Selatan. Tuhan berkatilah Bapak Bupati dan Wakil Bupati, beserta seluruh jajarannya. Tuhan berkatilah TNI Polri, beserta seluruh jajarannya. Tuhan berkatilah tim medis, beserta seluruh jajarannya. Tuhan Yesus yang baik, di tengah-tengah jemaatmu, Engkau tempatkan Bapak Frankie dan Bapak Daniel. Kami terus mendukung mereka Tuhan, di dalam doa kami, agar Tuhan mampukan untuk menerapkan tugas tanggung jawab, menjaga bangsa dan negara ini, khususnya daerah Toboali, Kabupaten Bangka Selatan. Dan Dr. Natalie yang Tuhan tempatkan di kesehatan sebagai seorang dokter. Engkau lengkapi ia terus, agar melaluinya Tuhan menyatakan kepulihan bagi banyak orang. Kami berdoa bagi para presbiter yang bertugas. Engkau jaga pelihara hidup dan kehidupan mereka di dalam setiap derap langkah kehidupan mereka. Tambahkan kepintaran bagi mereka ya Tuhan, agar mereka semakin luar biasa Tuhan pakai menurut kasih karunia-Mu. Kami berdoa bagi anak-anak kami di dalam pekerjaan mereka, di dalam pendidikan mereka, para pemuda yang mencari pekerjaan dan pasangan hidup, keluarga yang mengharapkan kehadiran anak. Engkau sertailah mereka Tuhan di dalam setiap perjalanan hidup mereka. Kami pada saat ini berdoa secara khusus bagi keluarga Bapak Sahari Silangit Boru Purba yang ada di Jakarta. Di dalam ungkapan syukur ulang tahun perkawinan ke-55 tahun, keluarga ini telah memberikan persembahan syukurnya bagi jemaatmu sebagai ungkapan syukur kepada Tuhan. Karena itu ya Tuhan, kami serahkan hidup dan kehidupan keluarga mereka, anak cucu dan menantu mereka ke dalam tangan kasih-Mu. Engkau berkatilah setiap perjalanan hidup mereka di usia yang telah lanjut. Kami berdoa bagi keluarga yang telah menyumbangkan perlengkapan kebersihan. Engkau berkati keluarga ini di dalam setiap keberadaan mereka. Engkau jaga pelihara hidup keluarga ini. Kami serahkan Tuhan seluruh petugas yang bertugas pada hari ini. Engkau berkati organis, Engkau berkati pemandu lagu, Engkau berkati tim multimedia, Engkau berkati soundman, Engkau berkati bagian infokus, dan Engkau berkatilah setiap orang yang telah menjaga memelihara rumah Tuhan ini dengan penuh sukacita. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, peliharalah kami dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang telah mengajarkan kami berdoa.
Dari para pengurus dan pelayan Pelkat, apakah ada persembahan pujian? Baik, kami persilakan untuk mempersembahkan pujian.
Bapak Ibu, para pengurus Pelkat yang telah diteguhkan. Lagu itu mempunyai makna yang sangat dalam. Dan jadikanlah lagu khususnya kata-kata terakhirnya. Sampai ku dapat mahkota kemuliaan. Apapun yang terjadi, setialah pada pribadi yang memanggil dan mengutusmu. Mari kita lanjutkan. Kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah firman-Nya dalam Maliaki 3 ayat 10 yang menyatakan, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Aku bersyukur Allah sumber hidupku, Dia memberi rahmat-Nya kepadaku. Puji dan syukurku naikkan
kasih, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur secara bergilir ganti. Mari berdoa. Ya Tuhan, kasih-Mu setinggi langit dan setia-Mu sampai ke awan-awan. Seluruh hidup kami dipenuhi dengan kasih-Mu dan melimpah dengan berkat-Mu. Kepadamu kami serahkan persembahan ini sebagai tanda setia kami untuk selalu hidup di dalam kasih-Mu. Dalam nama Yesus, terimalah syukur kami. Ya Kristus Tuhan kami bersyukur dan memuji nama-Mu, karena Engkau selalu setia dan mengasihi kami. Terimalah tanda kasih kami. Ya Tuhan, karena mulia pekerjaan menggunakan nama-Mu. Amin. Umat Tuhan silakan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara, sejenak kita mendengarkan warta jemaat minggu kedua sesudah Paskah 16 April 2023. Dalam kehangatan kasih Tuhan Yesus Kristus, Presbiter GPIB Jemaat Perata Tobuali yang melayani dalam ibadah hari Minggu kedua sesudah Paskah menyambut dengan penuh sukacita dan mengucapkan selamat hari Minggu kepada saudara sekalian. Bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali mengikuti ibadah dan membutuhkan pelayanan, dapat menghubungi presbiter yang bertugas setelah ibadah ini. Satu, bidang teologi. Dimohon perhatian para orang tua untuk membantu anak-anak PA dan teruna dalam membaca sabda yang telah dibagikan. Diharapkan para orang tua PT menyediakan buku untuk mencatat firman Tuhan dan sabda bina yang telah dibaca dan menjelaskan kepada anak-anak. Yang selanjutnya membantu mereka untuk menghafal satu ayat yang berkesan, supaya sejak awal mereka telah mendapatkan pengajaran dengan baik dan benar. Buku catatan dan ayat hafalan akan diperiksa oleh para kakak layan pada minggu selanjutnya. Dimohon perhatian dan dukungan daripada kakak layan. Yang kedua, dalam menjaga ketertiban dalam beribadah, seluruh warga jemaat yang beribadah dimohon kerjasamanya untuk menjaga ketenangan dengan tidak keluar masuk ruangan selama pelaksanaan ibadah dan tidak menggunakan handphone untuk membaca hal lain atau bermain serta mematikan nada dering. Jadwal ibadah rumah tangga dan pelkat sesuai dengan yang tercantum pada warta jemaat. Pengurus pelkat GP, sehubungan dengan tidak adanya calon pengurus pelkat GP, dimohon perhatian dari seluruh warga jemaat dan para orang tua untuk bersama-sama majelis pendamping memikirkan tentang hal ini dan mendorong para pemuda untuk terlibat aktif untuk menjaga iman dan percaya para pemuda. Demikian disampaikan. Kelas katekisasi reguler. Kelas katekisasi reguler akan dimulai kembali pada tanggal 17 April 2023 jam 19 sampai selesai melalui Zoom atau Google Meet. Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian katekisan dan orang tua. Jadwal persiapan presbiter bersama seluruh pengurus dan pelayan dilaksanakan hari Selasa tanggal 18 April 2023 jam 18 sampai dengan 20.30 WIB. Dalam rangka menetipkan dan mendisiplinkan serta membangun rasa tanggung jawab serta loyalitas yang tinggi dari para pelayan Tuhan, maka bagi para presbiter dan pengurus pelkat dan pelayan PAPT yang tidak mengikuti persiapan tidak dapat melayani dalam ibadah rumah tangga, ibadah pelkat, dan ibadah minggu. Diharapkan seluruh presbiter, pengurus, dan pelayan pelkat PAPT menaati dan mengikuti persiapan dengan tenang, dengan senang hati, tanpa ada rasa terpaksa dan bersungut-sungut. Penanggung jawab untuk penjualan makanan dan minuman 16 April 2023, Ibu Lingling dan Ibu Sri Asih. Tanggal 23 April 2023, Ibu Ruth Triningsi dan Ibu Grace Hokling. Diharapkan partisipasi seluruh warga jemaat untuk mengambil bagian dalam penggalangan dana untuk menunjang pembiayaan operasional. Infokom, diharapkan kerjasama seluruh warga jemaat dalam berpartisipasi aktif merawat dan memelihara gereja dan lingkungan gereja. Loka Karya RPKA 2023 sampai dengan 2024
akan dilaksanakan pada hari Kamis 20 April 2023 pukul 18 WIB sampai dengan selesai di gedung gereja. Seluruh presbiter dan para pengurus Pelkat dan pelayan PAPT diharapkan hadir. Pemberitahuan ini sekaligus merupakan undangan resmi. Pengesahan PKA April 2023 sampai dengan Maret 2024, sidang majelis jemaat akan dilaksanakan pada hari Sabtu 22 April 2023 pukul 10 WIB sampai dengan selesai. Agenda pengesahan RPKA 2023 sampai dengan 2024. Seluruh majelis jemaat diharapkan hadir. Pemberitahuan ini sekaligus merupakan undangan resmi. Dihimbau kepada seluruh warga jemaat untuk membawa tumbler atau botol minum masing-masing dalam rangka penggunaan plastik. Mohon dukungan dari seluruh majelis jemaat dan warga jemaat. Majelis jemaat menyampaikan terima kasih kepada keluarga Bapak Sahari Silangit Boru Purba yang telah memberikan persembahan syukur hari ulang tahun pernikahan yang ke-55 tahun kepada GPIB Jemaat Efrata Tobuali. Tuhan Yesus Sang Kepala Gereja senantiasa memberkati kehidupan keluarga Bapak Sahari Silangit Boru Purba. Majelis jemaat menyampaikan terima kasih kepada keluarga NN yang telah menyumbangkan 1 buah sapu plastik sebagai alat kebersihan gedung gereja GPIB Efrata Tobuali. Tuhan Yesus Sang Kepala Gereja senantiasa memberkati kehidupan keluarga. Majelis jemaat menyampaikan terima kasih kepada pelayan firman, organis, kantoria, sound system, dan multimedia yang telah mengambil bagian dalam ibadah pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati pelayanan ibu, bapak, saudara sekalian. Majelis jemaat GPIB Efrata Tobuali menyampaikan terima kasih atas pemberian persembahan persepuluhan, diakonia, syukur jemaat, simpatisan, dan donatur. Tuhan Yesus memberkati setiap pemberian bapak, ibu, saudara. Apabila ada persembahan bapak, ibu, saudara yang belum tercantum dalam laporan keuangan dan tidak paham dengan laporan keuangan, dapat menghubungi PHMJ setelah ibadah minggu. Perincian persembahan dapat dilihat di papan mading di depan konsistori. Tata gereja dan peraturan pokok nomor 1 tentang jemaat, pasal 8 tentang kewajiban dan tanggung jawab warga jemaat. Setiap warga jemaat memiliki kewajiban dan tanggung jawab. 1. Mewujudkan jemaat misioner melalui kegiatan-kegiatan dalam pembangunan jemaat dan masyarakat. 2. Melakukan hidup tertib sesuai dengan ajaran Alkitab dalam hidup bergereja dan bermasyarakat. Membimbing dan mendidik keluarga dalam pengenalan Yesus Kristus. 4. Mewujudkan persekutuan, pelayanan, dan kesaksian gereja dengan cara berperan aktif mengambil bagian dalam kegiatan jemaat di bawah koordinasi majelis jemaat, PHMJ, dan unit-unit misioner. Selanjutnya, mendoakan kehidupan dan kegiatan jemaat serta segenap bagian GPIB dalam mewujudkan kehadiran dan perannya di lingkungan gereja dan masyarakat, memberikan persembahan, persepuluhan, dan persembahan khusus sebagai wujud syukur kepada Tuhan dan mendukung kebutuhan dana serta sarana dalam rangka mewujudkan panggilan gereja di semua aras dan bidang kehidupan. 7. Menaati pemahaman iman GPIB, PKU, PPG, tata gereja, akta gereja, dan peraturan lainnya di lingkungan GPIB. Bawalah pulang warta jemaat yang ada supaya warga jemaat dapat mengikuti perkembangan pelayanan dan aksian GPIB Efrata Tobuali. Demikian warta jemaat minggu kedua sesudah Paskah 16 April 2023. Atas perhatian seluruh jemaat kami ucapkan terima kasih. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati hidup dan kehidupan seluruh warga jemaat Efrata Tobuali dalam menjalankan setiap kegiatan di minggu berjalan. Terima kasih. Bapak Ibu jemaat, kami informasikan mulai dari bulan Mei sampai ke bulan Juli nantinya, selama 3 bulan, kita akan mengadakan seluruh ibadah rumah tangga dan ibadah Pelkat kecuali PAPT, itu di gereja. Jikalau ada dari Bapak Ibu yang ingin rumahnya dipakai untuk melaksanakan ibadah rumah tangga, ibadah Pelkat, kami silakan menyampaikan kepada majelis jemaat, nomor telepon masing-masing ada di dalam warta jemaat. Dan bagi warga jemaat yang ingin mengadakan ucapan syukur, hendaknya nantinya dilaksanakan ucapan syukur di hari Kamis atau hari Sabtu, tidak disatukan dengan ibadah rumah tangga.
Demikian kami sampaikan. Jemaat, marilah berdiri. Pergilah wartakan kabar baik dalam kehidupanmu setiap hari, karena engkau telah dipilih Tuhan sebagai alat dan tangannya untuk menyatakan kemuliaan Tuhan dalam kata dan perbuatan. Hai bangkit bangkit Yesus, pahlawan salibnya. Anjungkan panji raja dan jangan menyerah. Dengan semakin jaya Tuhanmu ikutlah, sehingga tiap lawan berlutut menyembah. Hai bangkit bangkit Yesus, dengar panggilannya. Hadapilah tantangan, harinya inilah. Dan biarlah terbilang kasihnya kuasa gelap. Semakin berbahaya, semakin kau tegar. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.